Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-51 dari 80 topik. Konflik, bagian ketiga. Sambungan topik 50. Secara tradisional, konflik dalam suatu organisasi dapat diatasi secara sederhana dan optimistik yang didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. 1. Konflik pasti dapat dihindari. Kalau asumsi ini diterima, maka kita yakin bahwa apapun bentuk dan wujud konflik tersebut pastilah akan ada cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, tidak ada konflik organisasi yang berlarut-larut dan berkepanjangan. 2. Konflik timbul karena ada pemain yang menyebabkan terjadinya konflik. Asumsi ini menyatakan bahwa konflik ada yang menimbulkan, maka cara mengatasinya. Carilah terlebih dahulu siapa yang meniupkan api perselisihan yang menimbulkan konflik tersebut. Kalau sudah ditemukan sumbernya, maka pemain-pemain konflik tersebut dipertemukan untuk kemudian bermusyawarah. 3. Bentuk otoritas yang legalistik seperti penyelesaian melalui saluran formal sangat ditekankan. Asumsi ketiga bersifat birokratis dan legalistis. Jika penyebab konflik adalah prosedur yang legalistis dan terlalu menekankan pada formalitas organisasi, maka cara-cara ini harus mendapat perhatian untuk diperbaiki. Cara-cara yang menekankan pada struktural dan formalitas sedikit banyak akan menelantarkan cara-cara yang manusiawi. Jika cara-cara yang manusiawi tidak mendapat perhatian, konflik akan timbul. Untuk itu, cara menghilangkan konflik karena hal tersebut adalah meninjau kembali cara-cara yang dilakukan dalam organisasi, misalnya dengan mengutamakan pendekatan personal relationship. 4. Kambing hitam diterima sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Asumsi ini menyatakan bahwa jika kambing hitam diterima sebagai suatu kenyataan yang menimbulkan terjadinya konflik, maka dicari kambing hitam tersebut dan kalau sudah ditemukan didamaikan, diajak bermusyawarah sehingga akan jernih persoalannya. Untuk mengurangi konflik yang bersumber dari struktur organisasi, Stephen P. Robbins menyarankan cara-cara berikut. 1. Penetapan tujuan superordinate. Tujuan superordinate adalah tujuan bersama yang dianut oleh dua atau lebih unit yang memaksakan dan sangat menarik serta yang tidak dapat dicapai dengan sumber-sumber dari unit mana saja secara terpisah. Penetapan tujuan ini dapat mengurangi konflik karena dapat mengembangkan kerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. 2. Pengurangan kesalingtergantungan antarunit. Untuk mengurangi kesalingtergantungan antarunit dapat diupayakan melalui koordinasi. 3. Perluasan sumber daya. Jika konflik timbul karena kelangkaan sumber daya, maka cara termudah untuk memecahkan konfrontasi tersebut dan satu-satunya yang paling memuaskan bagi pihak-pihak yang berkonflik adalah melalui perluasan sumber daya yang tersedia. 4. Pemecahan masalah bersama. Pendekatan ini paling cocok untuk memecahkan konflik antar kelompok. Unit-unit atau pihak-pihak yang berkonflik saling bertemu dan mencari penyebab yang menjadi dasar dari konflik serta secara bersama bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pemecahannya. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut, bukan sekadar menyesuaikan berbagai pandangan yang ada. 5. Sistem naik banding. Pemecahan konflik dapat ditangani dengan menciptakan saluran formal untuk mendengar dan menanggapi segala keluhan. Contoh organisasi serikat kerja dan ombudsman, penengah perbedaan-perbedaan atau perselisihan. Seorang ombudsman biasanya akan mulai dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah bersama. Jika tidak berhasil, maka akan melakukan negosiasi atau menyarankan seorang pegawai senior dalam organisasi untuk memecahkan perbedaan dengan cara memaksakan suatu pemecahan. 6. Penggunaan wewenang formal. Pada umumnya, individu dalam organisasi mengakui dan menerima wewenang dari atasannya sebagai cara yang dapat diterima untuk memecahkan konflik. 7. Interaksi yang makin bertambah. Dengan semakin banyak berinteraksi diharapkan semakin besar kesempatan untuk menemukan kepentingan dan ikatan yang sama yang dapat memudahkan kerjasama. 8. Kriteria evaluasi untuk seluruh organisasi dan sistem pemberian imbalan. Ukuran prestasi dan pemberian imbalan yang jelas dan berlaku bagi semua akan mengurangi konflik. 9. Penggabungan unit yang berkonflik. Pemecahan konflik dapat pula ditempuh dengan cara salah satu unit yang berkonflik memperluas batas-batasnya dan menyerap sumber kejengkelannya. Pendekatan lain dalam mengatasi konflik organisasi adalah sebagaimana disarankan oleh Louis Pondy, seperti berikut. 1. Pendekatan tawar-menawar, bargaining approach. Pendekatan ini dalam kehidupan bangsa Indonesia dikenal sebagai musyawarah. Pendekatan ini sebenarnya untuk mengatasi konflik organisasi yang memperselisihkan mengenai tuntutan-tuntutan alokasi dana yang terbatas.
Strategi yang dipakai untuk mengatasi konflik seperti ini ialah bargaining di sekitar usaha-usaha untuk menaikkan memusatnya dana-dana yang tersedia dan menekankan pada tuntutan-tuntutan dari beberapa unit yang saling bersaing untuk mendapatkan dana-dana tersebut. 2. Pendekatan birokratis. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi karena persoalan-persoalan hierarki, baik vertikal, horizontal maupun hubungan-hubungan otoritas dalam susunan hierarki organisasi. Konflik ini terjadi karena pimpinan atau atasan akan melakukan kontrol terhadap bawahan, tetapi bawahan menolak kontrol tersebut. Untuk mengatasi konflik seperti ini adalah dengan mengganti aturan-aturan birokrasi yang impersonal dengan cara-cara kontrol yang personal. 3. Pendekatan sistem. Kalau pendekatan bargaining menekankan pada masalah persaingan antara beberapa unit organisasi dan pendekatan birokratis menekankan pada kesulitan melakukan kontrol, maka pendekatan sistem menekankan pada kesulitan dalam mengatasi persoalan koordinasi. Pendekatan sistem digunakan untuk mengatasi hubungan horizontal antara beberapa fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Strategi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik dari persoalan ini, antara lain, a. Mengurangi perbedaan yang mencolok dari tujuan yang ingin dicapai dengan cara menyempurnakan insentif atau dengan cara seleksi yang tepat, latihan jabatan atau memperbaiki prosedur kerja. B. Mengurangi ketergantungan fungsional antara beberapa satuan organisasi dengan cara mengurangi tekanan-tekanan dan bermusyawarah atau dengan mengendurkan beberapa jadwal. Selain usaha-usaha untuk mengurangi konflik sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pula pendekatan yang justru memanfaatkan adanya konflik untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan semangat kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Louis Pondy bahwa konflik tidak seluruhnya buruk atau baik, tetapi konflik haruslah dievaluasi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi individu dan organisasi. Secara umum, konflik dapat menimbulkan tekanan, tetapi kadang-kadang konflik dapat mengakibatkan inovasi dan perubahan. Konflik dapat menambah semangat orang-orang untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, konflik sebaiknya diselesaikan secara baik, bukan dilawan. Pendekatan-pendekatan yang dikemukakan di atas memberikan suatu dasar bagi pemimpin organisasi untuk mengatasi konflik yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam organisasi. Strategi-strategi lain yang dapat dipergunakan untuk mengatasi konflik secara praktis, antara lain yang dikemukakan oleh Kilman dan Thomas, sebagai berikut. 1. Pahami atau alami konflik-konflik yang tidak dapat diterima. 2. Selidiki sumber-sumber konflik. 3. Tentukan cara untuk mengatasi atau intervensi. Cara mengintervensi konflik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Joseph Litterer mengemukakan 3 dasar strategi intervensi terhadap konflik, sebagai berikut. 1. Ciptakan batas di antara pihak-pihak yang konflik. Contoh yang klasik dari strategi ini terjadi di restoran antara juru masak dengan pelayan. Untuk mengurangi konflik antara keduanya maka ditetapkan adanya pembatas, yakni semua pelayan diminta memberikan slip pesanan dari pembeli kepada kepala juru masak, kemudian kepala juru masak menyampaikannya kepada para juru masak. Dengan cara tersebut bisa mengurangi konflik yang timbul antara pelayan yang mengantarkan pesanan kepada pembeli dengan juru masak yang memasak makanan yang dipesan. 2. Bantulah pihak-pihak yang konflik untuk mengembangkan suatu cara yang lebih baik dengan melihat ke dalam diri masing-masing dan bagaimana dirinya dapat mempengaruhi orang lain. Dengan demikian, kalau konflik dapat mengakibatkan kesusahan pada pihak lain, mengapa harus memperpanjang konflik tersebut? 3. Tata kembali struktur organisasi sehingga konflik bisa dihindarkan. Strategi ini dapat dipergunakan bila struktur yang ada merupakan sumber terjadinya konflik, misalnya struktur yang ada menyebabkan prosedur berbelit-belit sehingga menyulitkan pihak lain. Ketidakpuasan pihak lain ini akan memudahkan timbulnya konflik. Sebagaimana telah disinggung di muka, konflik tidak dapat dihindari ataupun dihilangkan selama manusia bersifat dinamis. Pandangan interaksionis mengakui bahwa konflik setiap saat dapat terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jika terlalu rendah, maka pemimpin harus menstimulasi oposisi guna menciptakan konflik yang fungsional. Dengan kata lain, setiap pemimpin harus dapat menstimulasi konflik-konflik interpersonal dan konflik antar kelompok serta mengendalikannya dan menyelesaikan secara sistematis tanpa menimbulkan banyak korban dan kesusahan. Namun demikian, kebanyakan pemimpin lebih suka menghindari konflik, berperan sebagai pendamai daripada menjadi stimulator konflik karena menstimulasi konflik mengundang banyak risiko dan bahaya. Agar dapat berperan sebagai stimulator konflik, pemimpin harus bersifat inovatif, dinamis, kreatif, agresif, berani mengambil risiko, kemudian sanggup memanipulasikan konflik secara sistematis demi kemajuan dan perkembangan organisasi.
Untuk menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memanipulasi berita dan saluran komunikasi. Pesan yang mempunyai duyarti atau bersifat mengancam mendorong terjadinya konflik, misalnya informasi bahwa suatu departemen akan dihapus, pemberhentian sejumlah karyawan akan dilakukan dapat mempercepat intensitas konflik. Pesan-pesan semacam ini dapat disampaikan melalui hierarki kekuasaan formal ataupun informal. Dalam kaitan ini, pemimpin hendaknya selektif terhadap pesan-pesan yang akan didistribusikan baik melalui kampanye desas-desus maupun melalui individu yang akan membawanya. Teknik lain untuk mengembangkan konflik adalah dengan menciptakan unit-unit yang heterogen, misalnya dengan menambahkan seorang atau beberapa orang yang latar belakangnya, pengalamannya, dan nilai-nilainya berbeda secara mencolok dari yang dipegang oleh para anggota pada saat ini dalam sebuah unit. Infiltrator tersebut ditugaskan untuk melakukan pekerjaan mempertanyakan, menyerang, menyelidiki dan/atau menentang setiap pandangan yang homogen. Dengan demikian, status quo telah dikacaukan dengan memperkenalkan orang-orang yang heterogen. Teknik lain dalam merangsang konflik adalah dengan menciptakan rangsangan bersaing di antara unit-unit, misalnya unit pemadam kebakaran kota saling bersaing untuk memperoleh predikat sebagai pemadam kebakaran terbaik, maka peralatan disimpan dalam kondisi yang baik, unit-unit menanggapi alarm dengan lebih cepat, dan kerja sama tim akan tinggi. Ringkasnya akan menghasilkan organisasi pemadam kebakaran yang lebih efektif. Contoh lainnya adalah mengubah struktur dengan meningkatkan diferensiasi horizontal. Dengan meningkatkan diferensiasi horizontal, masing-masing bagian spesialisasi akan menjadi lebih homogen, tetapi akan terdapat perbedaan di antara unit-unit. Mereka akan dipaksa untuk bersaing satu sama lain untuk memperoleh sumber daya, dana, dan sebagainya. Itulah materi tutorial topik ke-51 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.